Ingat, kalau kita udah beres nanyak, jangan dulu ditagogin. Nantinya kita takut ngegelepak. Salam 2 pedal. Sepedahan juara, guys. Menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Goes, apa kabar? Kali ini kita akan goes ke situ Cipiit bareng teman-teman yang lain. Sudah pada tahu kan situ Cipiit? Atau danau situ Cipiit yang berlokasi di Jampang Tengah, yang berjarak kurang lebih sekitar 20 km. Lumayan lah. Kita memilih trek bubuk kita naik dari SMK Gunung Guruh menuju ke Karangpara dengan melewati rumput-rumput atau padang ilalang yang lumayan tinggi. Jalur yang jarang dilewati ya sebenarnya. Dulu saya sebenarnya sering lewat jalur ini, tapi dulu masih ekstrim ya. Dulu saya pakai motor Trio, treknya lumayan mantap lah. Pertama, padang ilalang yang rumputnya tinggi-tinggi, kemudian juga pudunan yang terjal, jalan makadam berbatu yang batunya runcing-runcing. Pokoknya mantap deh. Dari SMK Gunung Guruh via jalur Karangpara, kemudian kita membelah padang ilalang masuk ke perkampungan Jaringao, kemudian dari sana masuk ke Jalan Seketi, turun ke Pasir Malang via Pospol, belakang SCG ya, menyusuri saluran irigasi, ada jembatan, banyak orang bilang sih jembatan seperti jembatan Suramadu ya. Jalan bebatuan, pokoknya aduhai lah. Seperti apa keseruan videonya, yuk tonton terus videonya. Yap, setelah kurang lebih hampir 2 minggu tidak goes, akhirnya kita berempat, saya, Dimar, Ahmad, dan Pak Uu bisa nyempetin goes bareng. Berangkat sekitar pukul 9-an, terlalu siang memang ya. Sebabnya goes kali ini tanpa direncanakan sebelumnya alias dadakan saja seperti tahu bulat. Ridwan dan rekan lainnya pun sebenarnya kepengen ikut juga, tapi mereka masih di luar karena ada acara bareng Kapolda katanya. Akhirnya mereka memutuskan akan menyusul kemudian. Saya dan Dimar menggunakan celana pendek karena awalnya rencana jalur yang dipilih adalah aspal via Jalan Pelabuhan 2, tetapi karena dirasa ke sana itu terlalu memutar, kita akhirnya memutuskan untuk menggunakan jalur bebukitan yang sedikit lebih memotong via Karangpara. Karena menyusuri jalan semak belukar, betis pun tak luput dari goresan semak-semak yang terlewati. Lumayan pedih sih. Nah, satu hal penting di sini, jika sahabat goes memilih jalur semak seperti ini, perhatikan pakaian ya. Salah satunya menggunakan celana panjang, kaos lengan panjang, sarung tangan, dan lain sebagainya agar tidak tergores oleh semak ilalang. Safety lah. Oh ya, ketika lintasan menurun, kita jangan ragu-ragu melibas tuh. Apalagi pelan. Bila tidak ingin kejadian seperti Pak Uu yang terjungkal seperti di video tadi. Buat kita yang di belakangnya sih malah jadi lucu. Untungnya tidak sampai ada cedera yang serius lah. Jadi karena memang jatuh di tanah itu tidak seperti jatuh di aspal gitu ya.
Setelah melintasi perkampungan Jaringau, kita disuguhi jalan menanjak panjang sampai puncak Karangpara. Setengah tanjakan, saya dan rekan memilih rehat, tidak memaksa menyelesaikan tanjakan karena masih trauma dengan kejadian yang hampir BO atau blackout di video sebelum ini. Yes. Kalau kita udah beres nanyak, jangan dulu ditagogin. Nantinya kita takut ngelepak. Salam dua pedal. Jadi wajar tadi masalah itu. Minusan sampai dari di bawah kopro gitu. Minus kantos kopro. Perjalanan kita lanjutkan setelah dirasa cukup beristirahat sambil sedikit menggoda PAUU yang terjungkal sebelumnya. Karena masih ada setengah tanjakan yang harus diselesaikan, sudah menunggu sampai puncak area wisata Karangpara. Keluar dari jalan utama, kita masuk ke jalan Saketi yang bisa tembus ke wilayah Cantayan. View di sini lumayan menarik, kita bisa melihat bukitan hijau yang menghampar. Dari jalan Ciseketi kemudian kita mengambil jalur kiri atau jalan Tanjung Sari yang bisa menembus ke jalan Pelabuhan 2. Tepatnya daerah Pasir Malang atau sebelum SCG. Jalur ini sangat dinamis ya. Selain pudunan panjang, juga kita temui tanjakan yang berbatu. Biasanya jalur ini digunakan untuk memotong trek ke daerah Pejampangan oleh para off-roader. Benar saja, saat kita ambil istirahat yang kedua, karena lumayan ngos-ngosan menanjak, kita jumpai para off-roader yang melintas. Kita pun melanjutkan kembali perjalanan setelah memastikan jalur kosong dari para off-roader yang melintas. Trek kita kali ini terus menurun sampai masuk perkampungan yang menembus ke jalan Pelabuhan 2. Dari sini kita belok kiri untuk menuju perkampungan Cikaret, Pasir Malang via pos polisi. Dan ternyata di depan ada yang sedang hajatan nikah guys. Kita menyeruak di antara para tamu undangan. Punten. Aduh. Pertama sesi kebersamaan siang kali bareng gibanya Saknas. Terima kasih style musik kawasan sadar. Ayey, kita sedikit nanjak lagi guys. Setelah melewati hajatan tadi, menyusuri pinggiran pabrik semen SCG tepatnya di perkampungan Cigarehong. Di sini kita sudah mulai mendekati perbatasan Kecamatan Jampang Tengah. Jalanan yang hanya bisa dilalui roda 2 ini terus saja menurun. Sampai kita temui di bawah sana ada Sungai Cibarehong. Kita melintas di atasnya menggunakan jembatan gantung. Banyak beberapa orang menyebutnya jembatan Suramadu. Mirip apa gimana ya? Menurut aku sih nggak ada mirip-miripnya. Atau mungkin buat menandai lokasi saja ya sebutan itu sebenarnya. Awas anu buruk lah. Mantap jiwa. Jembatan Cigarehong sudah dilewati, artinya kita sudah masuk wilayah Pejampangan ya guys. Dengan menyelesaikan tanjakan pendek yang aduhai, kemudian ambil jalur kanan, kita menyusuri pinggiran sungai atau saluran drainase yang memanjang. Lumayan jauh juga kita menyusuri sungai ini.
Kita pun ambil istirahat untuk ketiga kalinya sambil menunggu Ridwan DKK yang sudah menginfokan via saluran radio komunikasi bahwa mereka sudah mulai mendekati kita di belakang. Waalaikumsalam. Marantaplah menyatu. Dik, sehat Dik. Pokoknya menyatu. Damang. It's so beautiful. Kedatangan 3 rekan tambahan yaitu Ridwan, Idik, dan Pak Ucen menjadi penyemangat kita untuk melanjutkan kembali perjalanan menyusuri sungai yang memanjang di tebing Leuwi Dinding. Forever free. Sementara di sebelah kanan kita terhampar perkebunan dan sawah-sawah yang menghijau, terlihat lebih rendah milik warga sekitar yang melengkapi keseruan perjalanan. Di atas sana terik matahari terasa semakin panas karena sudah masuk pertengahan siang rupanya. Sometimes you need to go. Tepat ketika melintasi tempat favorit untuk berfoto saat dulu sering off-road pakai motor, kita pun tak ingin melewatkan momen ini untuk berfoto ria dengan latar yang menakjubkan. Di bawah sana persawahan yang membentang di kaki bebukitan, terbelah sungai yang melintas di tengahnya. Perjalanan dilanjutkan kembali menyusuri pinggiran Renase yang tak sudah berapa kilometer kita lalui. In the great outdoors. Sebagai info saja ya guys, saya cut habis-habisan di sini untuk memperpendek durasi, sehingga di video ini tidak begitu terlihat perjalanan yang panjang. Meant to be. Memang sepanjang jalur ini cenderung lebih rata ya, sehingga stamina yang sudah kelelahan pun tidak begitu dirasa. Forever free. Singkatnya sampailah kita pada ujung pertemuan dengan jalan aspal, di mana tanjakan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Tanjakan yang tidak henti sampai lokasi tujuan. Ampun mas bro. Cincau mengusup. Rasanya seperti jadi mangoleh. Lamun marane henteu jajan cincau lain lompatan air. Ikan hiu ngegayam batu. Goblok. Sumpah guys, rasanya sudah nggak kuat lagi untuk nanjak. Meskipun sudah diisi amunisi cincau, saya sampai berhenti 2 kali untuk beristirahat. Sudah kelewat jam makan siang kali ya. Sementara kurang lebih 1 kilometer kita harus tetap nanjak untuk sampai tujuan. Kalau boleh jujur sih ya, rasanya seperti pengen balik kanan guys, saking sudah capek nanjak. Tapi dipikir-pikir lokasi tujuan sudah dekat, hajar lagi aja lah. Lagian rekan lain juga tuh pasti sama capek. Singkat cerita akhirnya sampailah di lokasi tujuan, yaitu situ Dewa Dewi Cipiit sekitar pukul 14 atau jam 2 siang. Widih, lama juga ya, hampir 5 jam perjalanan ternyata. Tujuan pertama adalah warung yang menyediakan nasi liwet. Kita sudah nggak kuat nahan lapar nih. Tapi harus pesan dulu ya, alias inden. Bergiliran menunaikan zuhur sambil menunggu nasi liwet siap dihidangkan. Lumayan lama juga ya, hampir 1 jam kita nunggu. Kumaha rasana nanyak teh Ada. Ante pae ante. Biasa sok goler ning diberi nog asin gara kirup deh ngorejan. Oh, abdi aja gitu. Kada ieu teh teu beak ieu sangguy ya. Tuh dibekal. Menyatu. Lapar sudah kan? Terus daharcan di mana tadi? Jajan. Di rapelnya dihijikeun. Bekal itu. Asa berada? Nah. Betul ya?
Waktunya mapai situ Cipiit. Makan udah. Tinggal ke Cipiitna mapai Cipiit nu acan. Setelah puas menyantap nasi liwet, kurang lebih sekitar pukul 16, gerimis yang turun tak menghalangi kita untuk mengitari pinggiran bibir danau. Lelah, capek yang dirasa, akhirnya terbayar sudah dengan suguhan nuansa alam yang sejuk dan tenang. Pepohonan pinus yang berjejer nampak gagah mengelilingi sekitar danau. Di sini kita langsung cus pulang ya sobat goes, tetapi tidak menggunakan jalur asal. Kita memilih ngaspal yang keluar di Pasar Panggeleseran. Nyampe di rumah sekitar pukul 20 malam, pokoknya gempor lah coy. Oke, sampai di sini video perjalanan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, share, and subscribe.